Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja. Hmm, di sini kita ada perubahan sedikit di bilangan masukkan bilangan satu. Di sini, di bagian edit text kita tambahkan input type. Di sini dipilih menjadi number decimal. Jadi nanti ketika kita melakukan inputan itu, kita keyboard yang muncul itu langsung dalam bentuk angka. Begitu juga untuk bilangan yang kedua. Ya mungkin untuk perubahannya di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada penambahan metode ketika edit text build 1 dan build 2 kosong. Kita masuk ke bagian main activity. Nah, di sini kita membuat sebuah metode baru yaitu status isian. Jadi di sini nanti kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah bilangan satu atau bilangan 2 itu kosong atau tidak. Jadi di sini kita menggunakan boolean yaitu uh, memiliki dua isian yaitu true atau false. Di sini kita membuat logika ketika bilangan satu, kita mengambil nilai dari bilangan satu untuk string, dikonversikan dulu ke string. Apabila dia itu kosong, maka akan muncul notifikasi bahwa bilangan satu harap diisi. Kemudian kita akan membuatnya menjadi fokus ke edit text bilangan satu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita lihat untuk percobaannya. Kemudian di sini ada vStatus. Sebelumnya vStatus ini kita beri nilai true dulu. Kemudian ketika uh, bilangan satu itu kosong, maka dia akan diberi nilai false. Begitu juga untuk yang bilangan yang kedua itu akan sama. Kemudian uh, ketika keduanya bilangan satu dan bilangan dua sudah terisi, maka vStatus itu kita return atau kita kembalikan sehingga nilainya akan menjadi true. Seperti itu. Kemudian lanjut, di sini kita masuk ke activity main. Nah, di sini kita gunakan sama ya, masih pengaturannya sama dengan tombol tambah, kurang, kali, dan bagi, yaitu masih menggunakan orientation yang horizontal. Kita bisa copy untuk yang sebelumnya, kemudian kita edit beberapa. Di sini ada ID, di sini kita menggunakan pt while, kemudian pt dual, kemudian pt for. Itu untuk settingan yang lainnya di sini masih sama seperti tombol-tombol yang sebelumnya. Mungkin untuk mempersingkat kita lanjut saja. Di sini juga ditambahkan ada text view ya. Ini di bawah nggak kelihatan. Text view di sini nanti berfungsi untuk menampilkan hasil dari while, do while, dan juga for-nya sendiri. Seperti itu. Ini mungkin kita tambahkan ID, TV, bilangan. Kemudian ini ada ukurannya. Kita pakai match parent dan web content. Match parent untuk weight-nya, kemudian height-nya kita pakai web content. Kita masuk ke main activity. Nah, di sini kita uh, membuat sebuah, sama seperti sebelumnya ya, kita deklarasikan dulu atau kita hubungkan antara yang di main activity dengan di activity main.xml. Kita deklarasikan dulu tv bilangan, kemudian pt while, dan juga pt dual, kemudian pt for. Dan sebelumnya itu teman-teman harus tambahkan juga di sini untuk button itu kita tambahkan pt while, dual, dan juga for. Kemudian di sini ada tambahan juga text view karena TV bilangan ini bertipe text view. Nah, kemudian untuk selanjutnya di dalam penggunaan while di sini, while itu kan berarti kita melakukan uh, pengecekan terlebih dahulu, baru melakukan operasinya. Jadi di sini kita atur membuat sebuah variabel yaitu bertipe data integer. Kemudian di sini ada bilangan, ada variabel dengan nama bilangan, kemudian kita isikan dengan 2. Kemudian di sini TV bilangan ini kosongkan. Kemudian while ketika bilangannya kurang dari 20, maka kita akan mengambil uh, bukan menampilkan hasilnya ke dalam TV bilangan yang udah kita buat sebelumnya dengan metode set text seperti biasa. Kemudian dikonversikan ke dalam string terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambahkan koma. Jadi nanti di dalam operasi while ini nanti kita akan menghasilkan nilai yang genap, yaitu
2, kemudian nanti ditambah juga dengan 2 di sini bil plus sama dengan 2 jadi 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian untuk duel di sini kita menggunakan akan menampilkan bilangan ganjil. Jadi untuk awalnya itu kita menggunakan bilangannya sama dengan 1, kemudian sama di sini plus 2. Untuk ini masih sama, hanya saja untuk duel itu kita melakukan operasinya terlebih dahulu baru melakukan pengecekan. Kemudian di sini juga ada for. Kalau untuk for itu sedikit berbeda. Di sini kita langsung ya, jadi pembuatannya secara langsung. Di sini ada integer bilangan sama dengan 1, kemudian bil kurang dari 10, kemudian bil plus plus. Jadi di sini ketika bilangannya kurang dari 10 nanti akan ditambahkan terus, dan ditambahkannya itu satu-satu, jadi nanti urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini sebelumnya nanti teman-teman itu akan membuat sebuah kelas baru yaitu yang namanya proses hitung dan proses hitung 2. Proses hitung ini merupakan kelas induk, dan kemudian nanti ada proses hitung 2 di sini yang merupakan kelas anak dari proses hitung ini. Nah, di sini merupakan sebuah abstrak kelas yaitu diberi nama proses hitung. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yaitu get tambah, get kurang, get kali dan get bagi. Nah, nanti ini yang akan diturunkan di dalam kelas proses hitung 2. Nah, di dalam proses hitung 2 di sini ada dituliskan extend proses hitung, berarti ini merupakan anak dari kelas proses hitung. Kemudian di sini ada dua variabel juga, bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di sini selanjutnya kita membuat sebuah konstruktor ya. Di sini ada konstruktor, di sini menjelaskan bahwa bilangan 1 sama dengan bilangan 1 dan bilangan 2 sama dengan bilangan 2, dan di sini kita selanjutnya membuat sebuah setter dan getter. Get di sini berarti untuk mengambil nilai, dan kemudian set itu untuk melakukan set nilai. Di sini untuk bilangan 1 dan juga bilangan 2. Kemudian di sini selanjutnya itu kita membuat sebuah perhitungannya ya. Jadi di sini ada get tambah yang sebelumnya kita udah buat, yaitu get tambah, get kurang, get kali dan juga get bagi. Di sini kita akan mengambilkan nilai sesuai dengan operasi yang ada, yaitu ketika get tambah ditambahkan, kurang dikurangkan, dan kali juga dikali dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ketika kita sudah membuat sebuah kelas, maka untuk penggunaannya jadi di sini kita juga harus membuat sebuah void proses matematika. Jadi untuk menggunakan kelas yang tadi kita menggunakan void proses matematika di sini. Nah, di sini itu kita melakukan pengecekan dengan cara if statusnya adalah status isian sama dengan terus, jadi pengecekan yang sebelumnya ini, kemudian melakukan proses hitung, yaitu proses hitung yang seperti ini, kemudian kita bikin dulu seperti awal, kemudian kita mengambil nilai dari bilangan 1 dan juga bilangan 2 yang sudah dikonversikan menjadi double. Kemudian di sini jenis prosesnya ignore case, itu kita akan melakukan penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian sesuai dengan apa yang ditekan tombolnya seperti itu. Nah, kemudian di sini akan menampilkan hasilnya pada bilangan hasil sebelumnya. Cara kerjanya masih sama, cuman di sini kita bedakan saja di bagian sininya. Jadi ketika sebelumnya itu kita melakukannya dengan secara manual, yaitu pendeklarasian bilangan 1, bilangan 2 dan juga bilangan hasil. Kemudian ini dideklarasikan secara manual. Nah, di sini kita sudah deklarasikan secara bersama-sama, jadi tidak perlu mendeklarasikan ulang. Jadi di sini kita hanya perlu memanggil proses matematika, kemudian kita isikan ketika buttonnya kurang, kemudian kita isi kurang, kemudian kali ya isi kali, kemudian bagi isi bagi. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba saja ya. Oke, successful. Nah, di sini untuk perbedaan yang kemarin berarti kan ketika kita memasukkan bilangan, nanti di sini perubahannya adalah langsung menambahkan dengan angka. Kemudian di sini ada while, itu hasilnya 2, 4, 6 dan 8. Dual 1, 3, 5 bilangan ganjil. Untuk for-nya 1 sampai dengan 9 karena kurang dari 10. Kemudian untuk bilangan 1 misalnya kita isi 5, bilangan 2 kita isi 6, kemudian kita tambah, kurang, kali dan juga bagi. Hasilnya masih sama, hanya saja beda cara penggunaannya saja. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.